Halo Libra, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Libra, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Libra, hari ini kita mengangkat judul yaitu yang akhirnya kamu miliki sebentar lagi. Oke Libra, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Libra bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Libra, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Ten of Cups. Kartu kedua. Di sini ada Page of Wands. Kartu ketiga. Di sini kita punya Ace of Pentacles. Kartu keempat. Di sini ada Nine of Pentacles. Kartu kelima. Di sini kita punya Nine of Cups. Dan kartu yang keenam, di sini ada Eight of Cups. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Six of Swords. Oke, Libra, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Yang akhirnya kamu miliki sebentar lagi. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Six of Swords. Nah, di sini menggambarkan ya akan ada sebuah peristiwa, akan ada sebuah keadaan di mana keadaan ini semakin akan membuka mata, membuka hati dan pikiranmu agar terus menjadi lebih positif, menjadi lebih berani, serta mampu mengambil sikap tegas untuk mengabaikan, untuk menghindari hal-hal yang mungkin saja bisa membawa kehidupanmu kembali di dalam keadaan yang sulit. Ya, di mana keadaan ini adalah keadaan yang benar-benar akan membuatmu semakin berpikir lebih luas dan terbuka. Yaitu kamu mulai banyak temukan kemajuan dan peningkatan pada kegiatan-kegiatanmu. Dan kamu mulai dapatkan kembali rasa hormat, rasa respect, rasa saling menghargai dari lingkungan terhadap dirimu. Begitu juga sebaliknya. Dan kamu juga mulai mampu melihat pancaran kebahagiaan dari orang-orang yang kamu sayangi karena kenyamanan, kebutuhan, fasilitas mampu kamu penuhi dan lengkapi kembali untuk orang-orang yang kamu sayangi. Sehingga hal inilah yang akhirnya membuat kamu menemukan kembali, memiliki kembali sebuah keberanian, sebuah keyakinan dan optimisme, serta mampu mengambil langkah berani, langkah tegas, sikap tegas untuk menghindari, untuk mengabaikan, untuk menepiskan hal-hal, keadaan, lingkungan, orang-orang yang mungkin saja akan bisa merugikan kehidupanmu kembali. Makanya di sini tergambar ya. Kamu mampu keluar dari situasi-situasi yang gak nyaman, situasi yang kacau, berangsur menuju situasi yang lebih bisa kamu kendalikan. Berangsur menuju situasi yang lebih baik. Ya, karena mungkin selama ini kamu begitu takut, begitu gelisah untuk melakukan sesuatu, untuk berjuang, untuk berusaha. Karena apa? Karena takut gagal, takut disepelekan, takut hasilnya nggak maksimal, takut ditipu, takut ditilep modal dan uangnya. Karena mungkin wajar kamu berpikir begitu demikian, karena keadaannya selalu seperti itu yang kamu dapati di masa lalu. Karena memang mungkin lingkungannya nggak benar. Lingkungannya nggak beres, orang-orangnya toksik, manipulatif, rekan,
partner hanya ingin memanfaatkan, hanya ingin enaknya saja. Di saat nggak enak, dia pergi, dia kabur. Dan akhirnya inilah yang membuat kamu ambil sikap tegas, yaitu berani untuk keluar dari lingkaran-lingkaran yang nggak benar ini. Untuk merelakan dan mengikhlaskan hal-hal apa saja yang hilang dari dalam dirimu. Baik itu uang, pekerjaan, bisnis, usaha, ya udah, kamu ikhlaskan, kamu relakan. Dan dengan begitu, kamu mulai mampu melangkah lagi, mulai mampu mencari lagi apa yang hilang dari dalam dirimu. Dan dengan sebuah keberanian, dengan sebuah tekad, akhirnya sedikit demi sedikit kamu mulai mampu menata lagi kehidupanmu dengan pekerjaan yang baru, dengan bisnis yang baru, usaha yang baru, dagangan yang baru, meskipun harus terseok-seok, meskipun harus melangkah dengan pelan, meskipun hasilnya nggak besar, hasilnya nggak maksimal. Tetapi dengan hasil yang kecil tetapi berkah, jika kita lakukan setiap hari, hal yang kecil akan bisa menjadi besar. Ditambah, kamu mulai mampu temukan lingkungan-lingkungan yang tepat. Orang-orang yang sehat, partner, rekan, sahabat yang positif. Yang bisa saling support, saling dukung, saling menghargai, dan saling akan memberi, mentransfer energi positif untuk kemajuan satu sama lainnya. Sehingga hal inilah yang membuat kamu menemukan kembali, memiliki kembali keberanian, optimisme, keyakinan yang mungkin selama ini hilang dari dalam dirimu. Dan ditambah kamu memiliki satu kebahagiaan yang sangat penting, yaitu di saat kamu pulang ke rumah, di saat kamu bertemu dengan orang-orang yang kamu sayangi, di saat itulah kamu melihat pancaran kebahagiaan dari sinar mata mereka dan dari wajah mereka. Dan itulah kebahagiaan yang sesungguhnya yang selama ini hilang dari dalam dirimu dan akhirnya kamu rasakan kembali. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Ten of Cups. Nah, jadi ya, kenapa kamu langkah awal ya di saat kamu mengambil sikap tegas, mengambil sebuah langkah berani untuk merelakan, untuk mengikhlaskan apa yang hilang dari dalam dirimu dan untuk keluar dari lingkaran-lingkaran yang gak beres, ya. Langkah awalnya kamu menemukan keberanian yaitu di saat kamu melihat kebahagiaan, melihat rasa nyaman, ya, yang terpancar dari orang-orang yang kamu sayangi, meskipun pada saat itu kamu belum mampu memberi banyak, belum mampu memenuhi kebutuhan mereka dengan layak. Tetapi apa yang kamu berikan ini adalah rezeki yang berkah. Dan di saat yang kita persembahkan rezeki yang berkah, rezeki yang halal, maka hal-hal baik lainnya kembali datang menghampiri kehidupan kita. Nah, inilah yang akhirnya membuat kamu semakin merasakan kebahagiaan, semakin merasakan kenyamanan di dalam melangkah, di dalam berjuang, di dalam berusaha. Sehingga hasil yang kecil, untung yang tipis, nggak masalah bagi dirimu. Kamu nggak lagi harus memikirkan harus omsetnya gede, harus cepat sukses, cepat berhasil, enggak. Biarkan hasilnya sedikit, tetapi lama-lama akan menjadi bukit. Nah, inilah awal kamu menemukan keberanian dan kepercayaan diri di dalam dirimu yang telah lama hilang, yang telah lama terkubur seolah mati suri. Ya, mungkin dikarenakan keadaan dan situasi yang kamu alami di masa lalu, tetapi berbeda dengan kali ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Page of Wands. Nah, jadi akan ada fokus, akan ada intensitas ya yang kamu lakukan secara terus-menerus untuk tetap melangkah maju, untuk tetap menoleh ke depan, menatap masa depan tanpa harus menoleh ke belakang. Biarlah hal-hal yang telah terjadi sebagai sebuah pelajaran, sebagai sebuah pengalaman. Kedepannya tentu kamu nggak ingin berada pada situasi yang sama. Nah, makanya kamu memiliki lebih banyak pengalaman, lebih banyak
ilmu, ya lebih banyak pelajaran yang bermanfaat kamu dapatkan di masa lalu. Sehingga hal inilah yang menjadi bekal, yang menjadi pedoman dan peganganmu agar terus melangkah maju, agar terus membawa kehidupanmu untuk tidak kembali lagi seperti keadaan semula. Makanya di sini tergambar sebuah fokus, sebuah intensitas. Karena apa? Karena semangatmu, keberanianmu, keyakinanmu semakin hari semakin gede, semakin besar. Ya, kamu nggak lagi takut, ya, takut rugi, nggak lagi, takut disepelekan, nggak lagi, ya, takut dibanding-bandingin sama teman, sama sahabat yang lebih dulu sukses, udah nggak lagi. Karena nggak ada gunanya kita banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena apa? Karena rezeki setiap orang itu berbeda. Setiap orang akan bersinar pada waktunya masing-masing. Layaknya matahari dan bulan. Mereka akan bersinar pada waktu tertentu. Dan inilah sebuah keyakinan yang kamu temukan kembali di dalam dirimu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Ace of Pentacles. Nah, jadi semakin kamu berani, semakin kamu berkeyakinan, dan semakin kamu selalu memberi dampak baik untuk siapapun yang ada di sekitarmu, baik di lingkungan pekerjaan, lingkungan pertemanan, lingkungan komunikasi, begitu ya. Akan semakin banyak peluang, kesempatan, kemudahan yang kamu dapatkan. Sehingga peluang-peluang yang terbuka lebar inilah yang akhirnya membawa keuanganmu, membawa finansialmu menjadi semakin stabil, semakin kokoh, dan rezekimu kembali mengalir secara deras dan lancar ke dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Nine of Pentacles. Nah, jadi ini adalah sebuah kemapanan, ya. Mapan dari cara berpikir, dari cara bersikap, dari cara berkomunikasi dan bekerja sama. Karena apa? Karena di saat kamu mapan dan matang, ya, dari hal-hal yang disampaikan tadi, maka orang-orang, lingkungan, partner, rekan, sahabat, ya, akan semakin nyaman dan semakin menghargaimu. Karena ada sikap yang bijaksana yang terpancar dari dalam dirimu. Ada kematangan, ya, dari setiap caramu memperlakukan orang lain. Dan sikap yang mapan inilah yang akhirnya membuat image dirimu, ya, yang kamu bikin brand dirimu sendiri, yaitu tergambar sebagai sesosok pribadi yang sangat kaya, elegan, dan berkualitas. Kenapa? Karena kamu selalu berbagi hal-hal baik, berbagi energi positif, nggak suka ngeluh, nggak suka menghibah begitu ya, menggibah begitu ya. Membanding-bandingkan diri, ceritain keburukan orang, enggak lagi. Nah, dari situlah kamu terpancar sebagai seseorang yang begitu mapan, begitu kaya di mata orang-orang yang ada di sekitarmu. Sehingga di saat itulah mereka merasakan nyaman, senang, ya, jika berkegiatan bersama dirimu. Jadi kaya bukan dilihat dari berapa banyak harta yang kita miliki, berapa banyak uang di dalam rekening kita, bukan. Tetapi bagaimana kita bisa berguna, bermanfaat, memberi dampak baik bagi siapapun. Nah, itulah kekayaan yang sesungguhnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Nine of Cups. Nah, jadi inilah rasa puas, rasa lega, dan rasa senang yang kamu rasakan kembali. Karena apa? Karena hubungan asmaramu, hubungan keluargamu, orang-orang yang kamu sayangi semakin bahagia, semakin nyaman hidupnya, ya. Fasilitas, kebutuhan terpenuhi dengan layak, ditambah, ya, kamu dapatkan pekerjaan baru yang jauh lebih bonafit, ya. Kamu dapatkan bisnis, usaha, dagangan yang lebih berkembang, lebih maju, lebih sukses, ditambah kamu memiliki orang-orang yang ada di sekitarmu yang bisa support, bisa harga, ya, bisa saling membantu, ya. Begitu juga sebaliknya. Dan inilah rasa lega yang kamu rasakan kembali setelah sekian lama hilang dari dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Eight of Cups. Nah, jadi
Akan ada optimisme yang semakin besar, semangat yang semakin menjulang tinggi, ya, untuk meninggalkan masa lalu, untuk tidak lagi menoleh ke belakang, tetapi untuk benar-benar menuju gerbang masa depan yang jauh lebih baik. Tatapanmu mulai tajam ke depan, pandanganmu mulai luas, menatap arah masa depan yang jauh lebih baik, lebih maju, dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Libra sahabatku, dan semoga temanku Libra benar-benar akan menemukan kembali, memiliki kembali hal-hal baik di dalam dirimu, yaitu keberanian, optimisme, keyakinan, serta sikap tegas untuk abaikan, untuk tinggalkan hal-hal yang gak beres, hal-hal yang gak benar yang akan membuat kehidupanmu sulit. Dan dengan begitu, kamu akan segera temukan kesuksesan, kebahagiaan, serta kenyamanan kembali di dalam kehidupan. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.